warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga di channel Kironggo Jati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberkahi, dilindungi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang telah terjadi, pertanda-pertanda yang telah bermunculan. Mereka alam menyambut kehadiran sosok Imam Mahdi yang semakin dekat. Kita tidak bisa mengetahui sosok Imam Mahdi itu ada di mana, dia seperti apa. Tapi dari alam kita bisa melihat, dari alam kita bisa merasakan. Karena di situ ada Imam Mahdi, maka alam akan semakin menyambut kehadirannya, akan menjaga beliau. Walaupun Imam Mahdi di sekitar kita, kita tidak bisa menyadari bahwa beliau adalah sosok yang terpilih, dan beliau juga tidak akan pernah mengaku dirinya sebagai sosok yang terpilih. Karena waktu yang belum bisa untuk mengungkapkan, karena waktu yang belum bisa untuk menunjukkan sosok beliau. Kita sebagai umat beriman, umat beragama, kita harus yakin. Kita harus percaya. Dan janganlah kita saling untuk membenci satu sama lain. Janganlah kita saling melukai satu sama lain. Kita tetap satu. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia, kita makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Kita sama dari Sang Pencipta, yaitu Allah yang menciptakan kita. Kenapa kita harus saling membunuh? Kenapa kita harus saling membenci? Kenapa kita harus saling melukai satu sama lain? Kita tidak bisa. Kita tidak. Jangan pernah kita berpikiran seperti itu. Karena kita adalah satu. Yaitu dari mana kita berasal, kemana kita untuk kembali. Hanya seseorang yang bisa memahami, yang akan mengetahui. Walaupun sedikit kata tapi maknanya beribu-ribu. Kita harus sadar di situ. Kata benci itu banyak maknanya, kata suka itu banyak maknanya. Suka untuk membenci, suka pada seseorang, suka apa? Itu banyak maknanya. Benci banyak maknanya, benci kepada orang yang kafir, benci pada orang yang munafik. Benci pada seseorang banyak maknanya. Tinggal kita bisa memilah atau memilih sesuatu yang baik untuk diri kita dan orang lain. Kita menjaga kehidupan, kita menjaga lingkungan, kita menjaga apa yang perlu kita jaga di situ. Sama aja kita menjaga ciptaan Allah. Kehadiran beliau akan semakin dekat, dan fenomena-fenomena alam yang akan terus bermunculan dalam waktu dekat ini. Sebuah pertanda yang sangat luar biasa. Kita saksikan, kita lihat, tapi antara kita sadar atau tidak sadar, kita paham atau tidak paham. Karena semuanya itu Allah sudah menghendaki untuk kita pelajari di muka bumi ini. Kita manusia tugasnya untuk belajar. Hanya belajar untuk segala sesuatu yang terbaik untuk orang lain dan diri kita. Gimana caranya? Diri kita sendiri yang bisa, bukan orang lain, bukan kata-kata orang lain, tapi diri kita. Diri kita yang akan merubah, diri kita yang akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, yaitu diri kita. Jangan pernah memandang dari orang lain, jangan menyontoh dari orang lain, tapi dari diri kita. Gimana caranya? Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menghadiskan. Kita mempelajari kitab suci Al-Quran untuk apa? Untuk di dalam kitab suci Al-Quran banyak sekali makna-makna, banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita harus pahami dan kita harus saksikan, kita harus dengar, kita harus pelajari semuanya. Karena tugas kita hanya untuk belajar. Kalian sama, kita sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi segala sesuatunya manusia itu pasti punya.
banyak kesalahan, karena manusia tidak akan bisa untuk melakukan sesuatu benar kalau diri kita sendiri yang akan menganggap diri kita benar. Hanya Allah yang bisa menilai, hanya Allah segalanya. Maka kita berusaha untuk menjadi benar, berusaha untuk menjadi baik. Kita belajar. Hanya Allah yang akan menilai, hanya Allah yang akan menentukan kelak kita akan diletakkan di mana, di surga atau di neraka. Kita sebagai umat beragama, umat yang taat kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham. Jangan pernah kita menyakiti, jangan pernah kita mengadu domba untuk kepentingan diri sendiri. Jangan pernah. Tapi sekarang banyak sekali orang-orang yang mengadu domba sana sini, menjelekkan satu sama lain, melukai satu sama lain. Banyak sekali sekarang. Kita harus paham dari mana kita berasal, kemana kita kembali. Hanya kalian sendiri yang bisa menilai, hanya kalian sendiri yang bisa mengetahui tata caranya. Kita mempelajari segala sesuatunya yang baik, pasti akan ada jalan yang baik. Dalam menghadapi segala sesuatu, kita harus tenang, kita harus sabar, kita harus minta petunjuk kepada Allah. Gimana caranya Allah akan memberi jalan yang terbaik untuk sesuatu permasalahan seperti ini. Ketenangan diri kita akan mengaruhi seluruh perasaan kita untuk menghadapi segala sesuatu macam persoalan yang terjadi sekarang ini. Kita berdoa kepada Allah, kita minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan sebuah jalan yang baik untuk diri kita. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.